Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Galang, perwakilan dari kelompok 3. Hari ini mau mendemokan aplikasi kami, yaitu Sharpin. Ini aplikasinya ada di Line, bisa di-add dengan Line ID yang ini. Oke, kita langsung demo aja aplikasinya. Pertama, apabila kita ingin help, kita bisa help dulu untuk tahu komen-komennya apa saja. Jadi kita ada komen-komennya yaitu exit, add card, add directory, delete card, dan sebagainya. Untuk setiap help, kita juga bisa mendapatkan info lebih lanjut, misalnya help, add card. Lalu kita akan dapati help untuk add card ini. Pertama, strukturnya kita bisa list directory. Nah, jadi pada dasarnya setiap user memiliki directory yang dapat berisi directory-directory lain atau juga root atau juga card. Dalam directory root ada dua directory lain, yaitu anime dan books. Kita coba list card yang ada di anime. Nah, ini list card melakukan listing pada card-card yang ada di directory anime. Pada directory anime ada kartu-kartu ini. Untuk menambahkan kartu, kita bisa add card. Di sini akan diminta interaksinya. Misal card front-nya who collects the Dragon Balls. Card back-nya misalnya card back itu jawabannya, misalnya Vegeta. Card notes-nya misalnya this is from the show Dragon Ball. Nah, directory ini kita mau simpan di mana? Jadi pada kasus ini misalkan kita mau simpan di anime. Nah, sekarang sudah ditambahkan. Jadi kita bisa, kalau kita list lagi, kita akan dapati bahwa kartu ini sudah ditambahkan. Lalu sekarang gimana kalau kita mau ngedit kartunya? Misalnya kita bisa pakai edit card. Di sini akan diminta directory. Misalnya kita mau anime. Lalu card frontnya misalnya yang tadi, who collects the Dragon Balls. Oke. New front kita misal mau ganti jadi, kita mau tetap jadi tulisnya keep same. Nah, kita mau ganti misal jadi Goku. Kita tetap keep same. Nah, sekarang dia jawabannya bakal beda jawabannya. Nah, next, misal kita mau nambahin directory, kita bisa tambahin add directory. Nah, directory name-nya misalnya characters. Kita mau taruh directory-nya itu di dalam directory anime. Jadi sekarang kalau kita list dir anime, kita bakal ada Yu-Gi-Oh cards sama anime. Ini Yu-Gi-Oh cards sudah saya tambahkan sebelumnya. Nah, sekarang gimana? Sekarang kan di dalam list card characters, kan karena masih baru, jadi kan tidak ada. Nah, misal kita mau mindahin kartu tadi, kita bisa pakai move card. Direktorinya, misalnya kita mau pindah dari direktori anime. Card front-nya tadi, who collects the Dragon Balls. Nah, kita mau pindah ke direktori characters. Nah, sekarang kalau kita list card di anime, dia sudah tidak ada lagi. Tapi kalau kita list card di characters, dia sudah ada. Jadi kartunya sudah berpindah ke sini. Next, dengan kartu-kartu ini kita bisa melakukan quiz. Misalnya gini,
Kuis anime. Berarti kita mau menanyakan kartu-kartu yang ada di anime. Nah, kita bakal ditanyain terus kita tinggal jawab aja. Oke, jadi pertanyaannya yang pertama, who plays, misalnya kita salahin nih, misalnya Naruto. Nah, ini kan salah. Dia bakal nanyain kita buat typo atau enggak. Misalnya kita nggak membuat typo, ya udah disalahin. Next, ditanyain juga pertanyaannya. Misalnya kita benerin. Oke. Oke, jadi ternyata kurang caps lock-nya. Jadi ya udah kita tulis Y. Oke, jadi ditandain bener. Who collects the Dragon Balls? Misalnya kita benerin. Nah, kan bener, correct answer. Nah, terus kita jawab aja terus. Jadi ini pertanyaannya di cap kelima. Jadi kita satu kuis itu maksimal ada 5 pertanyaan. Oke, jadi di sini caps lock, cap sensitif ya. Nah, oke, setelah semua pertanyaan kelar, ya udah kita kelar. Nah, bagusnya di sini kalau tadi kan kita apa tuh namanya? Who collects the Dragon Balls ini kan di directory characters, sedangkan kita kuisnya di anime. Nah, ini bagusnya kuis. Dia itu menanyakan nggak cuma kartu yang ada di dalam directory itu, tapi juga menanyakan kartu-kartu yang ada di dalam anak-anaknya itu. Kalau kita list dir anime, kan di dalam anime ada directory ini. Jadi dia juga bisa nanyain kartu-kartu yang ada di dalam directory characters sama Yu-Gi-Oh cards. Nah, berikutnya selain kuis ada juga review. Review itu kita menanyakan kartu-kartu yang sudah saatnya di review. Ini berdasarkan SRS. Dan kita jawab lagi. Nah, kalau review, setiap kartu itu ada level SRS-nya. SRS itu menyatakan sudah seberapa lama lagi kartu ini bakal siap di review. Next-nya misal pertanyaannya ini. Nah, misal kita salahin aja. Nah, kalau kita salah, levelnya bakal dikurangi. Misal kita jawab benar nih, Goku. Oke. Oke. Oke, baik. Nah, setelah review ini, itu untuk fitur tanya jawabnya. Berikutnya ada fitur statistics. Jadi kita bisa mengetahui jumlah kartu pada setiap level di directory. Jadi pada kasus ini, di directory anime ada level 0-nya ada 1, level 1-nya ada 1, level 3-nya ada 2. Kita juga bisa mengetahui statistics kartu-kartu yang paling sering salah. Misalnya di anime, kita mendapati bahwa kartu dengan Boss of the Agents ini 25% benar. Sedangkan untuk di root, nah, kita mengetahui bahwa kartu Boss of the Agents ini yang paling sering. Nah, ini statistik ini juga menghitung untuk kartu-kartu di dalam direktori anak-anaknya. Jadi rekursif. Untuk Dragon Balls ini karena kartunya baru, jadi 100%. Baik, sekian demo dari kelompok kami. Semoga aplikasinya bermanfaat. Saya Galang Kangin, undur diri.